Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa setia RCTV Langkah Padane di rumah? Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan juga kekuatan untuk kita bisa beribadah di sepanjang Ramadan 1441 Hijriah ini pemirsa. Ya, sudah tidak terasa ya, kita sudah memasuki 10 hari terakhir Ramadan 1441 Hijriah pemirsa. Rasanya baru kemarin ya kita mempersiapkan sahur pertama, terus kita juga taraweh pertama. Kini kita sebentar lagi akan ditinggalkan oleh Ramadan. Di 10 hari terakhir ini pemirsa tentunya kita isi dengan hal-hal yang lebih positif lagi, hal-hal yang lebih banyak nilai amaliyahnya di situ pemirsa. Dan salah satunya adalah dengan memperbanyak tadarus Al-Qur'an pemirsa. Lewat program pilihan RCTV ini pastinya semoga ini bisa memotivasi Anda semua pemirsa di rumah untuk lebih mencintai Al-Qur'an pemirsa. Apalagi kalau bukan di program yang sudah Anda nantikan pemirsa. Iya, ini dia Ngaji Ning TV, persembahan spesial RCTV dengan Rumah Tahfidz Quran At-Taqwa Kota Cirebon. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema membangun generasi unggulan dengan merujuk pada Al-Quran surat An-Nisa ayat 9 pemirsa. Dan seperti biasa kita akan diberikan wejangan, kita akan diberikan ilmu oleh guru kita bersama. Sudah hadir di sini, langsung saja kita sapa. Sudah ada guru kita Abi Dr. Haji Maidedu LC MESY. Assalamualaikum Abi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Abi, kita sapa dulu Dewan Juri ya Bi ya, sebelum nanti kita terjemahkan dan tafsirkan. Sudah hadir juga di ujung sana yang nantinya akan menilai peserta. Ada Umi Hajah Nur Khairiyah STHI MSI. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cantik alaminya kalau lihat Umi Nur Khairiyah ini. Umi sehat Mi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Umi seperti biasanya Mi, untuk peserta yang akan mengikuti lomba baca Quran lewat telepon, apa yang ingin Umi ingatkan, yang ingin Umi sampaikan? Baik. Yang terpenting tampilkan yang terbaik ya, itu bacaannya. Tampilkan yang terbaik. Jangan lupa hukum yang harus dibaca ketika harus membaca Al-Quran, yaitu tajwid, ilmu tajwid. Di situ terdiri dari makhorijul huruf, sifatul huruf, dan lain-lain sebagainya. Termasuk waqaf ibtida ya Mi ya? Waqaf ibtida, qasar dan mad dan lain-lain. Baik. Terima kasih Barida. Terima kasih Umi Nur Khairiyah. Dan itu dia pemirsa, kita selalu menekankan kepada Anda untuk nanti mengikuti lomba baca Quran lewat teleponnya nanti lebih kepada tajwidnya pemirsa. Silahkan dibuka dulu Al-Qur'annya, dipelajari terlebih dahulu surat An-Nisa ayat 9 yang nantinya otomatis akan menjadi materi dalam lomba baca Qur'annya. Dan seperti biasa kita akan terjemahkan lafaz per lafaz, kemudian juga kita tafsirkan materi kita. Silahkan Abi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidni ilman nafi'a. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam acara Ngaji TV. Tentunya insyaallah acara ini akan memberikan banyak inspirasi, banyak ilmu pengetahuan, ilmu agama, dan ilmu-ilmu yang lainnya. Bahasan kita, tema kita pada episode kali ini membangun generasi unggulan ya Bi ya? Ya. Kita akan membahas di surat An-Nisa ya Mbak ya? Di surat An-Nisa ayat yang ke-9. Nah, seperti biasa, Mbak mau bacain ya? Boleh, boleh. Oke, silahkan Mbak. Saya mau dengarkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا صدق الله العظيم. Shadaqallahul azim. Masya Allah, baru saja kita dengarkan bacaan surat An-Nisa ayat yang ke-9. 9. Tentunya ayat ini penuh dengan makna. Sebaiknya kita terjemahkan dulu ya Mbak ya. Ya. Dari lafad per lafad. Wal yakhsha, wa dan yakhsha, hendaklah takut, ya, hendaklah cemas. Alladzina, yaitu orang-orang yang lau sekiranya taroku, mereka itu meninggalkan, min dari khalfi, dari selanjutnya generasi berikutnya, him mereka, dzurriyah ini anak keturunan, nasab, dzurriyatan di'afa, yaitu lemah. Khafu, takutlah, alaihim, atas mereka, yaitu generasi yang lemah tersebut. Falyattaqullah, maka kalian wahai orang tua bertakwalah kepada Allah. Walyaqulu, dan berkatalah qaulan, ucapan, sadidan, yang jujur, yang adil, yang benar. Terjemahannya bahwa ayat ini menegaskan kepada kita selaku orang tua tentunya untuk memikirkan tentang pendidikan anak-anak kita agar mereka tidak dalam kondisi lemah tentunya. Meskipun ayat ini Mbak sebelum dan setelahnya berbicara tentang hukum waris ya, hukum waris berkenaan dengan anak yatim dan lain sebagainya. Namun di sana ada ungkapan yang indah sekali tentang kita harus takut terhadap dzurriyatan di'afa, meninggalkan keluarga, meninggalkan anak keturunan dalam keadaan lemah. Nanti kita bahas lemah di sini apakah lemah dari sisi materi atau pendidikan agama dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas tentu di menit-menit ke depan ya Mbak ya. Ya. Baik, selanjutnya ini kan bahas surat An-Nisa. An-Nisa nih Mbak ya. Nah, di surat An-Nisa itu lebih banyak membahas tentang hukum keluarga Mbak. Hukum keluarga. Iya, makanya surat ini dinamakan An-Nisa karena memang keluarga semuanya berangkat dari wanita. Iya kan? Iya. Ya. Dilahirkan ya, Bi ya? Betul, makanya di ayat awal itu di surat An-Nisa berkenaan dengan proses pembentukan manusia, kemudian pembagian waris, kemudian di sini juga dibahas tentang peperangan dan lain sebagainya. Artinya kondisi-kondisi seperti itu, kondisi dalam mental manusia sedang teruji, sedang diuji, lagi don-donnya. Iya. Ya, karena apalagi lemah-lemahnya ya ketika penciptaan awal manusia, kemudian ketika pembagian waris godaannya juga sangat banyak. Kalau ini kan tentang pembagian waris nih ya, berkenaan dengan wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Hendaknya kita sebagai orang tua ada kekhawatiran apabila kita meninggalkan anak keturunan kita dalam keadaan lemah. Ya. Kemudian pemirsa yang berbahagia, ayat ini memberikan pelajaran kepada kita tentang apa saja yang harus kita lakukan sebagai orang tua terhadap anak-anak kita. Banyak sekali orang tua yang berpikir seperti ini. Saya menyiapkan untuk anak-anak saya mulai dari materi,
kemudian investasi dan lain sebagainya, berpikir bahwa dengan materi itu akan memberikan atau akan melahirkan orang-orang yang hebat. Ya. Padahal cara pandang seperti ini tidak selalu Benar. tepat. Ya. Karena banyak sekali kasus bahwa berapa banyak orang tua yang meninggalkan materi yang sangat banyak, namun pada akhirnya justru habis di tangan anak-anaknya. Karena mereka tidak memiliki ahliyatul ada, tidak memiliki kecakapan dalam mengemban serta mendistribusikan harta benda yang dimiliki oleh orang tua. Ya. Ada juga orang tua yang berpikir seperti ini, saya akan mencari materi sebanyak-banyaknya untuk menyiapkan masa depan anak saya. Itu pun perlu disikapi dengan bijak. Tidak melulu yang namanya menyiapkan anak generasi unggulan itu dengan materi. Ya. Salah. Bahkan ada yang sampai sudah menyiapkan A, B, C dan seterusnya, seolah-olah tidak percaya dengan rezekinya Allah. Ya. Seolah-olah bahwasanya anak saya nanti akan bahagia manakala sudah saya siapkan materi dengan sebanyak-banyaknya. Ini tentu cara pandang yang harus kita luruskan nanti di materi-materi selanjutnya mengenai apa saja sih yang harus kita siapkan untuk anak-anak kita agar mereka tumbuh menjadi generasi yang unggulan ya Mbak ya. Baik, terima kasih Abi. Dan iya, nanti memang sebaiknya apa sih yang harus dipersiapkan? Kita akan sambung lagi pemirsa setelah break berikut ini. Tetap di sini di Ngajining TV. Baik, terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Ngajining TV, persembahan spesial RCTV bekerja sama dengan Rumah Tahfidz Quran At-Taqwa Kota Cirebon. Pemirsa, di episode kali ini tema kita yaitu membangun generasi unggulan, merujuk pada Al-Quran Surat An-Nisa ayat 9 pemirsa. Untuk Anda yang mungkin baru saja standby di RCTV, silahkan untuk materi lomba baca Quran kita yaitu Surat An-Nisa ayat 9. Dipelajari terlebih dahulu pemirsa, dan sambil memberikan waktu untuk Anda mempelajari ayat yang akan dilombakan, kita tadi sudah terjemahkan dan kemudian kita tafsirkan baru sedikit nih pemirsa ya. Kita akan lanjutkan Bi. Kalau tadi kurang tepat kalau kita hanya mempersiapkan untuk anak-anak kita kelak itu dengan harta atau kekayaannya Bi. Lantas apa sih yang harus disiapkan untuk masa depan kita, masa depan anak-anak kita demi membangun generasi yang unggul itu Bi? Baik, berangkat dari ayat yang tadi ya Mbak ya, dari ayat yang ke-9 di ayat surat An-Nisa itu, kita dapat memahami bahwa seorang orang tua ini bukan cuma materi tok dalam menyiapkan anak. Ya. Kalau memang ada ya bagus. Ya. Lebih sempurna ya, iya, ya. Tetapi itu bukan utama ya. Ya. Banyak sekali salah satu yang disebutkan dalam salah satu kitab tentang bagaimana mendidik anak secara Islami, bahwa tugas seorang orang tua itu memiliki banyak mas'uliyah, banyak tanggung jawab, Mbak. Nah, yang utamanya adalah sebagai murabbi, pendidik, mas'uliyah tarbawiyah, yaitu memiliki tanggung jawab pendidikan. Ya. Nah, di sana disebutkan ada beberapa pendidikan-pendidikan yang harus dilakukan oleh orang tua. Yang pertama tentunya adalah tarbiyah al-imaniyah, pendidikan agama. Ini harus disiapkan betul. Ya. Kita paham bahwasannya yang namanya orang tua itu nggak ada sekolahnya. Nggak ada sekolahnya, nggak ada pendidikannya. Tiba-tiba ketika kita menjalani kehidupan, menikah dan seterusnya, jadi orang tua saja. Ya kan? Betul. Sehingga inilah yang menyebabkan pola asuh setiap orang itu berbeda-beda. Karena akan dilatar belakangi, pola asuh itu dilatar belakangi oleh orang tuanya itu sendiri. Betul. Jangan sampai pendidikan kita kepada anak hasil dari serapan kita pendidikan dari orang tua kita. Kebanyakan kan begitu. Kita ini selalu melihat, berkaca kepada orang tua kita bagaimana mendidik kita. Yang pada akhirnya kita menerapkannya. Padahal
masanya, zamannya itu udah berbeda. Jadul ya Bi ya. Iya, maka ada ungkapan begini, kalau kita dididik oleh orang tua kita dari kalangan biasa, kita menjadi orang biasa, dan kita akan mendidik anak kita menjadi dengan cara pendidikan biasa, maka anak kita akan menjadi tumbuh orang biasa terus gitu loh. Paham nggak? Iya. Ya. Terus sampai ke bawah biasa-biasa aja Bi ya. Maka kalau kita mau merubah pola asuh, kita ingin menjadikan anak kita ini unggulan, maka apa yang sudah kita dapatkan dari orang tua kita sebagai tolak ukur, sebagai cerminan. Ya, jangan melulu disamakan dengan orang tua saya dulu begini. Jangan, karena itu pendidikan itu selalu mengikuti perkembangan zaman ya, perkembangan masa. Makanya kata Nabi, kalian lebih tahu urusan dunia kalian. Artinya apa? Termasuk anak-anak kita yang lebih tahu. Di masa-masa seperti ini, media sosial dan sebagainya begitu terbuka, tentu berbeda dengan orang-orang dulu. Ya, maka itu hanya sebagai salah satu referensi kita dalam mendidik anak. Nah, ketika kita menjadi orang biasa-biasa saja, ini harus dengan cara pola asuh orang tua saya ini jadi saya biasa-biasa aja, maka saya harus menjadikan anak saya luar biasa. Maka harus ada perubahan secara menyeluruh. Nah, yang pertama yang harus dilakukan sebagai orang tua, yang harus ditumbuhkan adalah setiap ibu, setiap bapak itu punya tanggung jawab pendidikan keimanan, pendidikan agama. Itu yang terpenting ya Bi ya? Ya, yang terpenting. Ya, pendidikan agama. Alhamdulillah kita terlahir dari kalangan nasab muslim. Tinggal bagaimana pendidikan keislaman ini ditanamkan dari kecil. Makanya Rasulullah, para sahabat dan orang-orang terdahulu itu mengutamakan pendidikan agama. Maka banyak sekali ungkapan-ungkapan para ulama ya. Di antaranya adalah saya ini mengajarkan anak tentang Al-Quran itu seperti saya mengajarkan bahasa kepada mereka. Artinya menuntun benar-benar walaupun belum bisa baca. Iya. Karena ya Quran ini kan sumber pemahaman keislaman, sumber keimanan seseorang. Jadi ya harus dari Al-Quran terlebih dahulu. Pendidikan keimanan harus kita harus kita kuatkan, kemudian termasuk lingkungan. Ya, lingkungan itu sangat berpengaruh sekali ya Bi ya. Baik lingkungan rumah ataupun lingkungan bi'ah keluarga, kemudian masyarakat, sekolah dan lain sebagainya. Maka kita harus benar-benar selektif untuk anak-anak kita. Ya, termasuk kita juga mengajarkan atau memberikan pemahaman kepada anak-anak kita tentang halal, haram, ini nggak boleh, ini harus ditutup, ini aurat dan lain sebagainya. Itu harus dari sekarang, Mbak. Karena tantangan ke depan kita ini sebagai orang tua itu luar biasa. Jangan menunggu nanti, kalau sudah besar aja nanti berhijabnya gitu nanti. Ya. Jangan menunggu saat-saat nantilah kalau senggang dan sebagainya. Ketika Anda diberikan amanat dalam bentuk anak, di saat itulah kita sudah memulainya. Makanya dari mulai kandungan pun kita dianjurkan untuk mulai dari memberikan makanan yang terbaik, ya kan? Ya, betul. Terus berdoa, kemudian ketika keluar juga harapannya yang pertama didengar adalah kalimatullah la ilaha illallah, ya kan? Betul. Kita adanin, kita syahadatin dalam rangka apa? Mereka bisa menangkap sebenarnya, tetapi belum bisa mengungkapkan. Lantas Bi, ada nggak sih Bi kiat-kiat yang sangat efektif untuk membentuk generasi yang unggulan seperti itu, Bi? Baik, kiatnya sangat banyak ya, Mbak. Yang pertama, kita harus bisa membedakan antara pendidikan dengan pengajaran, Mbak. Tadi saya menyebutkan pendidikan ya. Kalau pengajaran itu hanya mentransformasikan informasi, itu pengajaran. Tapi kalau pendidikan bukan cuma ilmu, bukan cuma informasi yang kita transfer, melainkan segala tindak tanduk kita itu
menjadi contoh panutan anak-anak kita. Maka pendidikan yang terbaik di tengah-tengah keluarga adalah kita memberikan contoh terlebih dahulu. Iya. Daripada lebih banyak memerintah ya, Bi. Daripada lebih banyak memerintah dan lain sebagainya. Karena anak itu lagi menilai orang tuanya tanpa kita sadari. Buktinya kita aja bisa menilai orang tua kita kan? Betul, betul sekali. Dulu bapak saya cuma begini-begini saja. Bapaknya mah nggak begitu, ya kan? Iya. Ya, tetapi kita nggak berani ngomongnya. Iya. Ya. Dulu ibu saya tuh kerjanya bla 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 dan seterusnya. Ya kan? Itu kan berarti, oh ternyata waktu kita kecil itu kita bisa menilai orang tua. Kalau begitu anak kita juga bisa menilai diri kita. Ya, mereka bisa menilai. Hanya saja mereka tidak berani protesnya dan sebagainya. Betul. Karena mereka masih ada ketergantungan terhadap kita. Maka sebagai orang tua harus sudah mulai hijrah nih. Antara sebelum nikah dengan setelah punya anak itu harus benar-benar mana kata-kata yang harus dipilih. Mana sikap kebiasaan yang harus diterapkan di dalam rumah. Jangan sampai kebiasaan buruk yang pernah dilakukan itu masih terus dikerjakan, karena itu akan menularkan kepada anak kita. Nah, Bi, untuk mendidik anak sendiri, haruskah, kan ada anak yang kadang-kadang tidak bisa dinasihati sekali dua kali gitu. Kalau kita agak keras atau kasarnya marah seperti itu, gimana itu, Bi? Mbak, anak itu supaya tersampaikan gitu. Ya, dalam beberapa literatur hadis ya, bahwa anak itu fitrah ya. Fitrah itu kalau kertas itu masih putih, mau dicoret-coret, mau digambar, mau ditulis ayat Quran, mau apa jadi gitu loh. Ya kan? Nah, kemudian mereka itu punya dunianya, ya, dengan karakternya. Dan karakter yang diwariskan kepada anak kita tidak lepas dari bapak dan ibunya. Artinya begini, Mbak. Marah dan sebagainya bukan jalan alternatif untuk mendidik. Ya. Orang tua tuh harus paham anak dulu. Jangan anak harus ngikutin orang tua, paham nggak? Harus memahami sifat anak-anaknya apa ya? Orang tua yang lebih dewasa harus ngerti anak, bukan anak yang harus ngikutin orang tua. Orang tua. Ya. Nanti dengan mengikuti dunia mereka kita arahkan. Mau dibentuk seperti apa? Nanti kita akan membahas lebih panjang, saya kira, Mbak ya. Baik, waktu kita terbatas di segmen ini, kita akan lanjutkan nanti ya, Bi, ya, di segmen berikutnya. Dan pemirsa, siap-siap untuk Anda yang ingin mengikuti lomba baca Quran lewat telepon sesaat lagi, pemirsa. Tetap di sini di Ngajining TV. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Ngajining TV, persembahan spesial RCTV bekerja sama dengan Rumah Tahfidz Quran At-Taqwa Kota Cirebon. Pemirsa, kita sudah sampai di segmen untuk Anda yang ingin mengikuti lomba baca Quran lewat telepon nih pemirsa. Silahkan langsung saja di 0231482138. Kita langsung buka untuk Anda dengan materi lomba pada episode kali ini, yaitu surat An-Nisa ayat 9. Pendek nih suratnya nih pemirsa, ayatnya pemirsa. Silakan langsung saja Anda yang sudah bersiap-siap, Anda yang sudah mempelajari sejak tadi ayat 9 surat An-Nisa ini, silakan langsung saja telepon di 0231 482138. Sudah ada yang masuk. Halo, Ngajining TV. Terputus. Silakan dicoba lagi di 0231 482138 pemirsa, dengan materi lomba pada episode kali ini yaitu surat An-Nisa ayat 9. Tadi kita sudah bahas terjemahannya, kemudian kita tafsirkan dari ayat 9 surat An-Nisa ini pemirsa. Tentunya ini sangat istimewa sekali, sangat spesial sekali ya. Kita mendapatkan banyak sekali ilmu lewat program ini pemirsa. Dan ini adalah persembahan RCTV bekerja sama dengan Rumah Tahfidz Quran At-Taqwa Kota Cirebon. Halo, Ngajining TV. Ngajining TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Sima di Ciamis. Sima di Ciamis. Ini sudah yang kedua kali ya, Sima ya? Iya. Ya, silakan, sudah siap? Surat An-Nisa ayat 9. Silakan. Ya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Terima kasih peserta dari lintas kota ya, lintas kabupaten dari Ciamis, Sima. Berikutnya silakan dibuka kembali 0231 482138. Halo, Ngaji Ning TV. Ngaji Ning TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini? Ines Nutia. Ines. Di Palimanan. Iya, sekarang sudah berani ya, langsung telepon ya, nggak sama mamahnya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan bi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lucu ya suaranya. Silakan di belakang Ines dari Palimanan. Berikutnya siapa lagi? Silakan kita buka di 0231 482138 dengan materi lomba yaitu surat An-Nisa ayat 9 pemirsa. Pastinya ini adalah persembahan spesial RCTV bekerjasama dengan Rumah Tahfidz Quran At-Taqwa Kota Cirebon. Untuk Anda yang kemarin-kemarin sudah mengikuti namun belum pernah menjadi pemenang, masih terbuka kesempatan untuk Anda. Dan hari ini materi lombanya hanya 1 ayat dan pendek pemirsa. Silakan langsung saja dibuka Al-Qur'annya dan ini di surat An-Nisa ayat 9 langsung saja dipelajari. Yang mungkin Anda baru saja hadir di RCTV, silakan dipelajari terlebih dahulu dan kita langsung buka kembali di 0231482138 untuk Anda yang ingin mengikuti lomba baca Quran lewat telepon pemirsa. Setiap harinya kita akan pilih 1 pembaca terbaik. Halo, Ngaji Ning TV. Ngaji Ning TV. Terputus. Silakan dicoba kembali. Ngaji Ning TV dengan materi surat An-Nisa ayat 9 pemirsa. Silakan di 0231482138 standby untuk Anda yang ingin mengikuti lomba baca Quran lewat telepon. Dan ini pastinya persembahan spesial dari RCTV bekerjasama dengan Rumah Tahfidz Quran At-Taqwa Kota Cirebon. Sudah pasti ya nanti di akhir acara kita akan pilih 1 pembaca Quran terbaik dari semua pembaca yang hadir di episode kali ini. Dan pastinya kita akan berikan hadiah untuk Anda uang tunai pemirsa. Langsung saja masih standby nih ya, masih kosong 0231482138. Untuk Anda yang ingin mengikuti lomba baca Quran lewat telepon dengan materi lombanya yaitu surat An-Nisa ayat 9 pemirsa. Hanya 1 ayat nih pemirsa. Silakan 0231482138 standby untuk Anda. Dan pastinya program ini memotivasi kita ya pemirsa untuk lebih banyak membaca Al-Quran. Terbukti dengan banyaknya peserta setiap harinya yang mengikuti lomba baca Quran lewat teleponnya. Dan silahkan kami undang kembali untuk Anda yang mungkin kemarin-kemarin
sudah pernah mengikuti namun belum pernah menjadi pemenang, kita undang kembali, silahkan. Masih banyak kesempatan untuk Anda dan juga masih ada beberapa hari ke depan ya untuk Anda mengikuti lomba baca Quran lewat teleponnya. Silahkan 0231 482138 standby untuk Anda yang ingin mengikuti lomba baca Quran lewat telepon pemirsa. Dengan materi lomba kita di episode kali ini yaitu surat An-Nisa ayat 9. Hanya satu ayat dan pendek pemirsa. Silakan masih standby ya. 0231 482138. Halo. Halo. Iya. Ngaji Ning TV. Ngaji Ning TV. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Karin di Cirebon. Karin. Oke. Karin dari Cirebon. Tanggal lahirnya Karin? 7 September 2008. Berarti umurnya berapa Karin? 11. 11. Mau 12 ya Karin ya? Silakan, sudah siap? Oh, Ya. ya. An-Nisa ayat 9 Karin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Halo Karin. Suaranya menghilang. Halo? 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 Iya, halo. Silakan diulang lagi Karin. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Terima kasih Karin dari Cirebon, peserta ketiga kita di episode kali ini. Silakan pemirsa, kita buka kembali 0231 482138. Halo, Ngaji Ning TV. Ngaji Ning TV. Halo. Iya, halo. Lucu-lucu sekali ya hari ini ya pesertanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Nur Aziza di Kedaung. Nur Aziza. Ini pemirsa setia kita ya. Silakan Aziza, langsung saja An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Sudah terlatih ya sepertinya di bidang lagunya, karena menutupnya juga langsung bisa langsung ke bawah ya. Terima kasih Nur Aziza. Berikutnya siapa lagi? Masih banyak kesempatan untuk Anda. Silahkan 0231 482138. Kita buka kembali untuk Anda yang ingin mengikuti lomba baca Quran lewat telepon dengan materi lomba kita yaitu surat An-Nisa ayat 9. Sudah ada 4 peserta nih pemirsa. Baru 4 pemirsa maksudnya. Masih banyak kesempatan untuk Anda yang ingin kembali mengikuti lomba baca Quran lewat telepon. Silakan 0231482138 standby untuk Anda dengan materi lomba yaitu surat An-Nisa ayat 9. Pastinya ini adalah persembahan spesial RCTV bekerja sama dengan Rumah Tahfidz Quran At-Taqwa Kota Cirebon. Setiap harinya kita akan
pilih satu pembaca Quran terbaik untuk menjadi juara dan akan kita berikan hadiah uang tunai. Halo, Ngaji Ning TV. Ngaji Ning TV. Terputus, silakan dicoba kembali. 0231482138 standby untuk Anda pemirsa dengan materi lomba yaitu surat An-Nisa ayat 9. Halo. Ngaji Ning TV. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini? Dengan Esti di Indramayu. Esti. Iya, Esti Indramayu. Tanggal lahirnya Esti? tanggal 9 bulan 7 99. 99. Baik, Esti silahkan langsung saja An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Menutup peserta pada segmen ketiga ini Esti dari Indramayu. Nanti kita akan buka lagi segmen baca Quran lewat teleponnya, tapi sesaat lagi pemirsa. Tetap di sini di Ngaji Ning TV. Kembali Anda menyaksikan Ngaji Ning TV, persembahan spesial RCTV bekerja sama dengan Rumah Tahfidz Quran At-Taqwa Kota Cirebon. Pemirsa, tema kita pada hari ini yaitu membangun generasi unggulan merujuk pada Al-Quran Surat An-Nisa ayat 9 yang otomatis menjadi materi dalam lomba baca Quran kita pemirsa. Silahkan untuk Anda yang sudah siap, sudah berlatih langsung saja di 0231482138. Halo, Ngaji Ning TV. Ya, Ngaji Ning TV sudah tersambung, terputus. Dicoba kembali di 0231482138. Halo, Ngaji Ning TV. Ya, Ngaji Ning TV sudah tersambung. Silakan. Dengan siapa? Hawa. Hawa. Iya, Hawa dari mana? Dari Indramayu. Indramayu. Tanggal lahirnya? 18 November 94. 18 November 84. 94. Oh, 94. Salah ya, beda 10 tahun. Baik, silakan Hawa, An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan du'afan khafu 'alaihim falyyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Terima kasih Hawa dari Indramayu. Berikutnya siapa lagi? Silakan kita buka kembali 0231482138. Halo, Ngaji Ning TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dengan Fathur Rahman. Fathur Rahman. Dari Sumber ya Mas ya? Iya, dari Sumber. Baik, Mas Fatur, silahkan langsung saja An-Nisa ayat 9.
Belum pernah ya Mas ya? Pernah. 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 Sudah pernah Sekali. sudah pernah menang? Mbak Nurul sudah pernah ya? Oh, belum pernah dapat, belum. Belum ya? Belum pernah dapat. Belum ya, tapi sudah beberapa kali mengikuti lombanya Fanani ya. ya, Fanani yang sumber. Fanani ya, yang dari sumber Abi. Silakan Mas Fatur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا صدق الله العظيم. Sadaqallahul Adzim. Terima kasih Mas Fatur ya dari sumber. Berikutnya silakan kita buka kembali 0231482138 dengan materi lomba surat An-Nisa ayat 9. Halo, Ngaji Ning TV. Ya, Ngaji Ning TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lucu-lucu ya hari ini pesertanya, banyak anak-anak. Dengan siapa di mana? Dengan Lana di Cirebon. Dengan Nana. Ya, Ya, tanggal lahirnya? 8, Mhm. 10, 13 Juli. 8, 10, 13 Juli. Rasanya merasakannya tanggal 10, lahirnya 13 Juli mungkin. 13 Juli ya? Iya, Oh, iya. 2010. 2010, oke. Silakan Nana langsung saja An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Shadaqallahul azim. Sadaqallahul Azim. Terima kasih Nana dari sumber ya. Baik, di belakang Nana silakan kita tunggu kembali untuk Anda yang ingin mengikuti lomba baca Quran lewat telepon dengan materi lomba kita yaitu surat An-Nisa ayat 9. Banyak yang kecil-kecil ya, hari ini lucu-lucu suaranya, tapi bacaan Qurannya sudah bagus-bagus dan juga mentalnya juga sudah berani. Silakan berikutnya siapa? Langsung saja kita angkat. Halo, Ngaji Ning TV. Ngaji Ning TV. Dengan Novita Anggraini. Novita Anggraini. Ini unyu-unyu lagi ya. Dari mana sayang? Oh, baru saya tulis. Dicoba kembali Novita Anggraini ya. Silakan 0231482138. Masih ada beberapa waktu untuk beberapa peserta. Silakan dengan materi lomba surat An-Nisa ayat 9 pemirsa. Langsung saja telepon untuk Anda yang ingin mengikuti lomba baca Quran lewat telepon. Pastinya ini adalah persembahan spesial dari RCTV bekerja sama dengan Rumah Tahfidz Quran At-Taqwa Kota Cirebon. Pendek sekali pemirsa materi lombanya pada episode kali ini yaitu 1 ayat dan juga pendek pemirsa. Silakan langsung saja untuk Anda yang sudah siap, sudah mempelajari dan tadi mungkin susah masuknya ya. Silakan mumpung lagi kosong pemirsa, silakan langsung saja di 0231482138 untuk materi lombanya yaitu surat An-Nisa ayat 9. Setiap harinya kita akan pilih satu pembaca terbaik dan menurut Dewan Juri memang kita menekankan pada tajwidnya pemirsa. Jadi untuk lagu itu bukan nomor 1. Silakan lebih diutamakan kepada tajwidnya. Jadi nggak apa-apa, nggak ada lagunya juga. Tapi lebih bagus kalau ada lagunya sih Bi ya. Ya,
Pemirsa silahkan masih standby untuk Anda yang ingin mengikuti lomba baca Quran lewat telepon di 0231 482138 dengan materi lomba kita hari ini yaitu surat An-Nisa ayat 9. Kita sudah mendapatkan 9 peserta dan sudah ada lagi. Halo? Ngaji Ning TV? Halo. Ya, Ngaji Ning TV? Dengan siapa? Novita Anggraini. Kenapa tadi terputus, sayang? Pulsanya habis. Pulsanya habis. Papa suruh isi yang banyak dong. Oke, Novita tanggal lahirnya? 19 Mei 2007. 2007. Berarti umurnya berapa? 11 tahun. 2010 ya? Baik, Novita silakan langsung saja. Hah? 2007. Budek lagi ini kambuh. Ya, silakan Novita langsung saja An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhsha alladhina law tariku min Halo Novita. Terputus ya Novita. Kenapa pulsanya habis lagi ya? Isi yang banyak dulu ya. Silakan Novita dicoba kembali 0231482138. Sayang sekali kelihatannya bacaannya bagus nih Novita. Terus juga suaranya lantang, mentalnya berani. Coba lagi sayang di 0231482138 dengan materi lomba kita yaitu surat An-Nisa ayat 9. Dan untuk Anda juga yang kemarin-kemarin sudah pernah mengikuti, kita undang kembali, silahkan. Kita undang kembali di Ngaji Ning TV dengan materi lomba kita pada kesempatan kali ini yaitu surat An-Nisa ayat 9. Masih ada waktu lagi nih pemirsa untuk beberapa peserta. Silahkan 0231482138. Halo? Halo? Terputus lagi. Novita bukan ini ya? Baik, silakan 0231482138, masih ada waktu. Ya, langsung saja kita angkat. Siapakah ini? Ngaji Ning TV. Ngaji Ning TV. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dengan Fatihah. Fatihah. Ya, Ya, dari mana? dari Indramayu. Oh iya, dari Indramayu ya, sudah pernah mengikuti ya? Ya. Baik, silakan langsung saja An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Terima kasih menutup peserta pada kesempatan hari ini yaitu Fatihah dari Indramayu. Dan Dewan Juri akan mengakumulasi nilai dari 12 peserta yang masuk hari ini pemirsa. Siapakah yang nanti akan keluar menjadi pemenangnya? Tunggu sesaat lagi, kita akan kembali. Tetap di sini di Ngaji Ning TV. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Ngaji Ning TV, persembahan spesial RCTV bekerja sama dengan Rumah Tahfidz Quran At-Taqwa Kota Cirebon. Dan kita sudah sampai di segmen kelima pemirsa, kita akan segera umumkan siapakah yang akan menjadi pemenang pada episode kali ini.
Namun terlebih dahulu silakan untuk Anda yang tadi sudah mengikuti lomba baca Quran untuk mencatat nomor yang ada di layar TV, karena jika Anda pemenangnya maka silakan Anda untuk nantinya registrasi langsung ke nomor tersebut. Dan sambil menunggu Dewan Juri mengakumulasi nilai siapakah yang akan menjadi pemenangnya, kita akan kembali lanjutkan tafsiran dari surat An-Nisa ayat 9 yang tadi sudah terputus ya Bi. Nah, kalau tadi kan banyak sekali bahasan-bahasan seputar orang tua terhadap anaknya ya Bi. Kemudian yang menjadi pertanyaan, selain dari pendidikannya Bi, dari sisi pendidikannya, apalagi sih tanggung jawab sebagai orang tua terhadap anaknya? Baik, yang pertama itu kan kewajiban orang tua ya, mas'uliyahnya, tanggung jawabnya adalah pendidikan keagamaan, pendidikan keimanan. Iya, yang tadi sudah mulai dibahas dari ya Bi ya. Al-Quran, mengenalkan halal, haram, dan lain sebagainya. Selanjutnya seorang orang tua itu juga memiliki kewajiban untuk mendidik anaknya dari sisi akhlak, Mbak. Akhlak, tata krama. Dan agama adalah akhlak yang tertinggi. Makanya Rasulullah SAW ketika pertama kali menyampaikan tentang perannya bahwa aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Penyempurnaannya itu di mana? Liutamima makarimal akhlak itu dalam rangka mengenalkan manusia kepada Allah. Jadi tauhid, akidah adalah akhlak yang tertinggi. Sebelum kita berakhlak kepada manusia itu harus ke Allah dulu. Makanya surat pendahulu itu alhamdulillah rabbil alamin sebagai bukti kalau kita ini berakhlak, ya, memuji. Begitu Mbak. Setelah mengajarkan keimanan, keagamaan kepada anak kita, kita juga memiliki kewajiban untuk mendidik anak kita, membiasakan tata krama, sopan santun, akhlak. Mulai dari hal yang terkecil, mulai dari membuang sampah pada tempatnya, itu kan akhlak. Makan dengan tangan kanan, berbicara dan lain sebagainya. Dan yang namanya akhlak atau adab ini itu contoh ya, didapat dari orang tuanya. Maka kalau orang tuanya ngomongnya selalu santun, baik, tidak menutup kemungkinan anaknya juga akan baik kata-katanya. Seperti itu ya. Itu lingkungannya ya Bi ya. Betul. Kalau orang tuanya kata-katanya kasar, maka tidak lepas kebiasaan itu akan menurun kepada anak-anaknya. Maka harus hati-hati mulai dari ucapan, ya, mulai dari perilaku dan lain sebagainya. Itu anak melihat, dan itu pendidikan akhlak ya. Nah, kita mengenal ada akhlak, ada adab. Kalau akhlak itu lebih bersumber pada ajaran agama Islam. Tetapi kalau adab itu lebih pada kebiasaan masyarakat setempat. Makanya budaya kita dengan budaya lain itu berbeda. Nah, kita harus bisa memahami betul mana nilai akhlak yang baik, mana nilai akhlak yang tidak baik, disesuaikan dengan adab dan kebiasaan masyarakat kita tentunya, ya kan? Selanjutnya yang ketiga, di samping tadi tanggung jawab agama, tanggung jawab mendidik dengan akhlak, kita juga ada tanggung jawab untuk mendidik secara fisik, Mbak. Ya, kepada anak kita itu secara fisik itu adalah tanggung jawab kita. Secara fisik, bagaimana? Jadi kita ini sebagai pendidik tentang fisiknya anak-anak kita, mulai dari pertama ya, mulai dari kita memberikan makanan yang terbaik, halal dan thayyib. Yang kedua, membiasakan anak untuk memilih makanan-makanan yang halal dan thayyib tentunya, ya kan? Karena itu akan berpengaruh terhadap pertumbuhan fisiknya. Kemudian seperti cara hidup sehat, cuci tangan, kemudian tidur tentunya sesuai dengan waktunya, ya kan? Mandi dan lain sebagainya, itu adalah pendidikan fisik, Mbak. Ya, jadi orang tua juga harus memperhatikan tentang pendidikan fisik ini, karena mereka sedang mengalami tumbuh kembang yang pesat. Jangan sampai tumbuh kembang yang pesat ini kita lepas kontrol, yang pada akhirnya kok anak saya jadinya begini gitu loh. Padahal bukan kesalahan
anak tentunya Iya, kan. iya, iya. Yang salah kembali orang tuanya Iya, ya, Bi, ya? cara betul, Mbak. Cara hidup sehat, cara merawat badan dan lain sebagainya itu adalah tanggung jawab Orang daripada orang tua ya. Kemudian termasuk ketika merasakan sakit dan sebagainya, ada orang tua begini, Mbak. Ketika anaknya sakit malah orang tuanya Masa nggak bodoh. suka atau masa bodoh atau bahkan marah atau bahkan suka menyalahkan anaknya. Ya kan? Gara-gara kamu main terus, dan yang seperti ini sebaiknya jangan dikatakan. Kenapa? Karena mereka punya dunianya. Nanti anak kita jadi nggak kreatif. Kalau kita selalu mengekang nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh, anak kita nanti nggak tumbuh dengan baik, Mbak. Iya, Gitu loh. iya. Biarkan. Yang penting kita kontrol, kita jaga jangan sampai terjadi hal-hal yang membahayakan. Selagi itu manfaat untuk fisiknya, untuk keterampilan dan sebagainya, biarkan. Ya kan? Karena mereka lagi mencari, lagi mengerjakan apa yang dibayangkan, apa yang dilihat, semuanya dikerjakan. Kreativitas dia ya, Betul, Bi, ya? makanya pendidikan di kita, Mbak, di RTQ itu saya larang guru-guru untuk menggunakan bahasa-bahasa ungkapan-ungkapan negatif, kemudian dengan kata-kata yang keras dan sebagainya, saya larang. Ya. Bahkan biarkan mereka untuk bermain, sehingga ada anak yang badannya panas tapi maksa mau datang ke RTQ. Tetap belajar gitu. Iya, karena mereka menemukan dunianya ya. Mungkin di rumahnya sama ibunya gerak dikit nggak boleh, gerak dikit nggak boleh. Bahkan ada loh, Mbak, anak itu nggak pernah merasakan lapar. Nggak pernah merasakan Nggak pernah merasakan lapar, terus aja diseseli makanan. Habis makanan, susunya, minumnya, terus aja. Padahal itu nggak bagus. Iya, iya, iya. Karena mengajarkan anak lapar juga adalah bagian dari pendidikan. Betul. Begitu. Betul. Iya, ya, Bi, ya. Ini harus cermat sebagai orang tua. Protect boleh, tetapi kalau overprotect, berlebihan, ini yang tidak boleh. Bahkan bisa dikategorikan sebagai bully, Mbak. Oh, Iya kan? Karena apa ya? Anak pengen begini nggak boleh, pengen begini nggak boleh, dia tertekan. iya, iya, iya. Yang pada akhirnya umpet-umpetan dalam artian begini, di depan orang tuanya nurut baik sekali, tapi begitu keluar rumah dengan teman-temannya, wah, kayak Jauh berbeda ya. merdeka. Ya kan? Ada sosok orang tua yang di rumahnya apa namanya? Yang keluar dari mulutnya itu hanya satu kata, jangan. Ada kan? Iya, iya. Jangan. Ini yang jadi anaknya itu kasihan. Ya, mereka tertekan dengan kondisi seperti itu. Maka jadilah orang tua yang bijak, karena kita bukan cuma saja memprotek, tetapi kita juga harus mengajarkan kepada mereka sesuatu yang belum diajarkan lalu mereka dilakukan atau mereka kerjakan dan salah, itu bukan kesalahan gitu loh. Salah itu kalau misalkan kita sudah mengajarkan dan mereka terjadi kekeliruan, ya kan? Sementara anak itu pengen mencoba semuanya. Iya. Ya, misalkan kita punya anak kecil lagi sholat, lagi apa namanya ini isyarat tangan dalam sholat, anak mah nggak tahu, ini malah digigit, ya kan? Iya, 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 betul. Lagi sujud dinaikin. Ya. Orang tua kan was-was kalau misalkan duduk malah gludak dan lain sebagainya, bahasa Cirebon ya. Iya, iya. Tapi itulah seninya kita di dalam berinteraksi dengan anak. Jadi akhlak. Yep. Yang selanjutnya kita punya tanggung jawab sebagai orang tua adalah pendidikan dari sisi pembentukan akal, Mbak, pikiran. Pembentukan akal. Akal pikiran ini tentunya berkenaan dengan keilmuan, informasi, cara berpikir objektif. Itu harus diterapkan kepada anak kita. Kalau anak kita misalkan ngerebut makanan temennya, ya ini kan mereka kalau udah kepegang itu udah jadi punya saya, belum mengerti ini punya kepemilikan tuh nggak. Ini harus dikenalkan sama orang tuanya, ini bagaimana caranya. Iya, iya, iya. Ya. Iya. Rata-rata memang seperti itu ya anak-anak ya. Bi, Iya, ya? dan usia segitu ya 3, 4 dan seterusnya, itu tingkat gue-nya itu masih tinggi banget. Iya, iya, iya. Ya, gue-nya nih, sayanya itu, ananinya nih, egoisnya tuh tinggi. Makanya kalau kita sering tontonkan kepada mereka
superhero. Pasti ketika ditanya, nak kamu kalau gede jadi apa? Superhero. Iya, iya. Iya kan? Pengen jadi Batman, pengen jadi Spiderman. Artinya apa? Tontonan mereka itu masuk ke dalam pikirannya, sehingga itulah yang menginspirasi bahwasanya seolah-olah superhero itu ada di Diri alam saya. nyata. Makanya di dalam pendidikan Islam yang harus dikenalkan pertama kali tentang superhero ini adalah kisah-kisah para rasul, Rasulullah SAW. Kita ajarkan, kita kenalkan dalam bentuk gambar, dalam bentuk kisah, dalam bentuk dongeng dan seterusnya. Kisah para sahabat kita kenalkan, jati diri para sahabat. Pertanyaannya orang tuanya itu apal nggak gitu loh? Ngerti nggak tentang? Itu dia Kalau kelemahannya, enggak, Bi. sekarang medianya banyak, ya kan Pak? Iya, iya. Ada buku-buku, ada cerita, ada kita bisa ambil dari media. Tentunya harus menyampaikannya juga dengan seasik mungkin ya, karena dengan Betul. Dan anak-anak. orang tua nggak boleh malas begitu tuh. Ya. Iya, iya. Meskipun punya cerita, punya dongeng satu, ya nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Kita dongengkan, gitu. Nanti dikait-kaitkan dengan apa. Yang jelas ini dalam rangka menumbuhkan cara berpikir ya, gitu Mbak. Iya, Selanjutnya kita juga punya tanggung jawab untuk mendidik nafsiyah. Nafsiyah itu kejiwaan Mbak, dari sisi kejiwaan. Ya. Kejiwaan psikologi ya. Iya. Kita harus bisa benar-benar mendidik itu agar mereka tumbuh kembang anak ini dengan baik. Maka tadi ya tipsnya itu jangan sampai kita itu mengeluarkan kata-kata jangan, nggak boleh, jangan, nggak boleh, jangan, nggak boleh. Nanti yang ada di mindsetnya anak-anak itu kalau nggak jangan ya nggak boleh, nanti apal ayah saya itu jangan, kalau ibu saya nggak boleh. Ya. Mereka akan cari perlindungan. Terbatas ya. Bisa jadi mereka lebih nyaman dengan gurunya, dengan neneknya, atau bahkan dengan orang. Ya, nyaman nanti. Ya ini bahaya. Iya, 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 iya. Yang terakhir adalah pendidikan sosial. Ini yang terpenting. Nah, semuanya penting, tapi pendidikan sosial itu juga harus ditanamkan sejak dini, Mbak, sejak anak-anak kecil. Maka mulai dari pendidikan agama, pendidikan akhlak, ya, kemudian pendidikan fisik, pendidikan akal pikiran, cara berpikir, kemudian pendidikan sosial, kejiwaan. Sebagai orang tua harus memahami itu semua, lalu kita terapkan, kita tanamkan kepada anak-anak kita. Insya Allah, tentunya ayat yang tadi, khaufu alaihim, khawatir terhadap kondisi mereka nanti lemah, itu tidak akan terjadi. Kalau sudah seperti itu Mbak, pola asuhnya, maka kalaupun orang tua tidak meninggalkan sepeser pun, justru mereka akan mendapatkan materi dengan sebanyak-banyaknya. Ingat kisahnya Nabi Sulaiman ketika ditawarkan milik kerajaan, milik jabatan, atau milik ilmu. Nabi Sulaiman milik ilmu. Tadi kan ilmu semua tuh. Akhirnya milik ilmu, harta dapat, jabatan dapat, semuanya dapat. Begitu Mbak. Jadi bukan materi yang ditinggalkan, tetapi bekal keilmuan kepada anak-anak kita itu jauh lebih penting daripada kita mengejar materi untuk ditinggalkan kepada anak keturunan kita. Saya kira itu pesannya Mbak dari saya. Dan tersampaikan sekali Bi, apalagi saya juga punya anak-anak kecil nih Bi di rumah. Alhamdulillah. Laki atau perempuan Mbak? Ada laki-laki dan perempuan. Nah, itu Bi. beda Mbak, cara pola asuhnya. Harus kenali dulu karakter anak laki-laki, harus kenali dulu karakter anak perempuan. Wah, jangan panjang disamakan. lagi. Iya, jangan dipukul rata Mbak. Iya, ya. iya. Dari khulqiyahnya aja, dari fisiknya aja udah berbeda. Berarti ini pola asuhnya pun harus berbeda. Mbak harus bisa menjadi memahami tentang kelaki-lakian dan harus bisa memahami tentang keperempuanannya. Begitu. Baik, nanti kita lebih panjang laginya di belakang lah Bi ya. Iya. Baik, terima kasih Abi untuk Sama-sama, pencerahannya hari ini. Dan pemirsa, kita sudah sampai di penghujung Ngajining TV. Dan di tangan saya sudah ada satu nama yang menjadi pemenang pada episode kali ini dengan total nilai 196. Dan di layar kaca sudah ada nomor telepon ya pemirsa, silahkan dicatat terlebih dahulu. Karena jika Anda pemenangnya, maka silahkan langsung registrasi ke nomor tersebut. Dan selamat untuk pemenang kita pada kesempatan kali ini, yaitu Fathur Rahman dari Sumber dengan total nilai 196. Ini kalau udah menang harus
tetap nonton Mbak ya. Harus tetap nonton ya. Dan mengajak yang lainnya untuk tadarus Bi ya, ikut membaca Al-Qur'an di TV. Dan akhirnya kita harus pamit undur diri. Abi terima kasih untuk wejangannya. Mohon maaf. Ya, dan terima kasih juga untuk Umi Nur Khairia. Halo, setia menemani kita semua ya. Terima kasih juga untuk RCTV dan juga Rumah Tahfidz Quran At-Taqwa Kota Cirebon. Akhirnya saya Rida Fairuz pamit undur diri. Mohon maaf atas segala hilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.